Halo semuanya, dengan saya Faisal Kakak Permana di sini. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks ceramah dan beserta isinya. Lanjut kita ke penjelasannya alias pengertian. Nah, di sini ada 3 pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Winaryo Surahman. Menurutnya, ceramah adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada para penonton secara lisan. Lalu yang kedua, Muhyiddin Syah. Muhyiddin menyebut ceramah sebagai salah satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi. Sedangkan nomor 3 yaitu Muhammad Basiruddin Usman. Menurutnya, ceramah adalah sebuah teknik penyampaian pesan dalam pelajaran yang sudah lazim disampaikan oleh seorang guru di sekolah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis-jenis dari teks ceramah antara lain adalah pidato. Pidato ini sifatnya formal atau adanya persuasif. Yang kedua, khotbah. Nah, ini sifatnya sama, formal dan juga ada yang non formal. Namun untuk khotbah itu biasanya di acara keagamaan. Lalu juga ada contoh lain yaitu tentang ceramah keagamaan, ceramah motivasi, ceramah pendidikan, ceramah politik, dan juga ceramah sosial. Nah, secara fungsi, teks ceramah adalah sebagai media penyampaian informasi, lalu sebagai ajang untuk berdiskusi, dan juga sebagai sarana untuk mengajak perubahan perilaku. Namun, untuk secara umum, tujuan ceramah adalah untuk memberitahu, mempengaruhi, dan menghibur bagi para pendengar atau pembacanya. Secara khusus, tujuan ceramah adalah untuk merinci atau menyampaikan informasi yang lebih detail kepada para pendengar ataupun pembacanya. Lalu ada ciri-ciri dari teks ceramah. Nah, ciri-cirinya itu yaitu merupakan isu-isu terhangat dan sifatnya yang aktual. Lalu menggunakan kata sapaan yang ditujukan para pendengar maupun pembacanya, dan juga menggunakan kalimat yang jelas, lugas, dan ringkas. Nah, di sini ada struktur teks ceramah. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi, dan ketiga penutup. Untuk yang pertama, pendahuluan, itu bagian dari awal teks ceramah atau pengenalan suatu isu ataupun masalah. Lalu untuk isi adalah sebuah topik yang akan dibahasnya. Untuk di bagian penutup yaitu bagian dari penegasan ulang ataupun penarikan suatu kesimpulan tentang apa yang sedang dibahas. Lalu ada kebahasaan dari teks ceramah tersebut. Untuk kebahasanya itu, yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama dan menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Lalu menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Lalu intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya. Lalu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Dan juga menggunakan kata kerja mental ataupun kata kerja persuasif atau yang sifatnya itu mengajak. Oh ya, ini untuk salah satu contoh dari teks ceramah. Kalian bisa pause untuk melihat-lihatnya. Ini untuk bagian awal, dan yang ini yang bagian kedua. Dan juga ada bagian terakhir, yang ini. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada yang salah ataupun kekurangan. Selebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.